Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana kita sebelumnya telah membahas tentang jujurnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Tabuk. Dan banyak dari orang-orang yang lain itu memilih untuk tidak jujur ya. Tapi ada 3 orang yang memilih untuk jujur: Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Kita juga telah membaca hadisnya bahwa ada ujian yang besar, datang surat dari Maliku Ghassan, yang Raja Ghassan yang menawarkan Ka'ab bin Malik untuk datang saja ke kerajaan beliau, ke kerajaan dia, supaya Ka'ab bin Malik itu bisa berpihak kepada Raja Ghassan, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Surat tersebut langsung dibakar oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata dalam hadis ini, hatta idza madat arba'una minal khamsin wastalbathal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Ketika telah berlalu 40 hari dari total 50 hari di mana wahyu tidak turun ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang status Ka'ab bin Malik dan Murarah dan Hilal bin Umayyah, maka datanglah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ka'ab bin Malik. Beliau berkata, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Faqultu utalliquha. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, apakah aku ceraikan dia? Ammadza af'al, atau apakah yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Qala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Utusannya Rasulullah SAW berkata, tidak, akan tapi jauhilah dia, jangan dekati dia. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Ya, utusan Rasulullah SAW tersebut mengirimkan pesan seperti ini juga kepada 2 orang yang lain, yaitu Murarah dan Hilal bin Umayyah. Faqultu limraati, maka aku berkata kepada istriku, Ka'ab bin Malik berkata kepada istri beliau, ilhaqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Pulanglah ke keluargamu, maka tetaplah bersama mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu. Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'iun laisa lahu khadim." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu adalah seorang yang sudah sepuh, yang sudah lemah, tidak memiliki pelayan. Fahal takrahu an akhdumahu? Apakah engkau tidak suka kalau aku melayani beliau? Qala la, walakin la yaqrabannaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, tidak, akan tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Maka dibolehkan untuk melayani yakni dalam perkara sehari-hari ya, seperti masalah makan dan seterusnya, dibolehkan untuk masih melayani Hilal bin Umayyah. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Istrinya Hilal bin Umayyah berkata, sesungguhnya demi Allah, Hilal bin Umayyah itu tidak punya keinginan, sudah enggak punya keinginan sama sekali. Wallahi ma zala yabki mundzu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadza. Beliau selalu menangis sejak hari itu sampai sekarang ini. Tidak ada keinginan untuk, tidak ada selera untuk melakukan apapun, enggak selera makan, tidak selera ngapa-ngapain, ya, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh penduduk Madinah. Faqala li ba'du ahli, kemudian sebagian dari keluarganya Ka'ab berkata kepada Ka'ab,
law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik. Seandainya engkau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istrimu. Faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan kepada istrinya Hilal bin Umayyah untuk melayani beliau. Maka di sini ada saran ide dari keluarganya Ka'ab bin Malik kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Faqultu la asta'dzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik kemudian berkata, aku tidak mau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudri di madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma yudri di madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kalau aku minta izin kepada beliau sementara aku masih muda. Di kisah ini Ka'ab bin Malik adalah yang paling muda di antara Murarah dan Hilal bin Umayyah. Falabithtu bidzalika 10 layalin. Maka dalam kondisi itu, ya, istri disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Ini berlangsung selama 10 hari. 10 malam. Fakamula lana khamsuna lailatan min hini naha an kalamina. Maka sudah lengkaplah sekarang 50 malam dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang untuk berbicara kepada kami. Tsumma shallaitu salatal fajr sabaha khamsina lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian aku salat, yaitu salat subuh pada waktu subuh di hari ke-50 di atas rumahku. Ala dhahri baitin min buyutina, di atas rumah salatnya. Fa baina ana jalisun ala al-halil lati dzakara Allah taala minna. Maka ketika aku sedang duduk pada kondisi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kami, tentang bertiga ini, yaitu qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Telah sempitlah jiwaku, dadaku, hatiku, dan telah sempitlah bumi ini padahal bumi itu luas. Maka sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi'ala sawtih. Maka kemudian tiba-tiba setelah salat subuh aku mendengar ada suara orang yang meneriakkan di atas gunung, ya, dari atas bukit atau gunung yaitu Sala', sebuah gunung di Madinah. Gunung kalau istilahnya orang Arab, kalau di kita disebutnya bukit. Karena gunung mereka nggak begitu tinggi gitu ya. Tidak ada setinggi Gunung Merapi di tanah Arab. Jadi kita tetap sebut gunung. Jadi di atas gunung orang tersebut meneriakkan kepada Ka'ab bin Malik. Yaqulu bi'ala sautih, dia berkata dengan suara lantang, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah. Fa kharartu sajidan, maka aku kemudian langsung jatuh sujud. Wa araftu annahu qad jaa farajun. Aku sadar bahwa ini sudah datang jalan keluar. Ya, sudah datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumumkan kepada orang-orang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada kami bertiga ketika beliau itu setelah beliau itu selesai salat subuh. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Maka akhirnya kemudian orang-orang memberikan selamat kepada kami. Fadhahaba qibla sahibayya mubashshirun. Mereka datang kepada kedua temanku Murarah sama Hilal bin Umayyah, memberikan selamat kepada mereka. Waraqadha rajulun ilayya farasan wa sa'sa'in min aslam kibali wa aufa 'alal jabal. Kemudian ada satu orang yang mengendarai kudanya menuju kepadaku, ya, memacu kudanya untuk menuju kepadaku, tapi ada orang kedua yang ada di atas bukit atau di atas gunung dari Aslam, ya. Dia berteriak, wa kana sautu asra' minal faras. Suara itu lebih cepat daripada kuda. Sehingga suara orang yang di atas gunung tersebut lebih cepat terdengar. Yani ucapan selamatnya lebih cepat sampai daripada orang yang naik kuda tadi. Ini menunjukkan bahwa Ka'ab bin Malik sangat ingat sekali rincian apa yang terjadi pada saat itu, ya. Ini didapat atau ini bisa
dimiliki seseorang ketika dia benar-benar terkesan sekali dengan kondisi pada saat itu. Ya, jadi sampai diingat semua, saking senangnya. Kalau saking takutnya atau saking shocknya begitu ya, tidak akan ingat sampai sedetil itu. Sebaliknya. Makanya kalau kita melihat kepada para saksi kejadian-kejadian kriminal itu, maka mereka tidak akan bisa memberikan rincian yang rinci sekali. Ya mungkin ada rincian yang diingat tapi tidak akan serinci itu. Kalau kemudian yang dia ceritakan adalah tadi, kemudian setelah itu 3 menit kemudian ada orang datang habis itu pakai baju ini, dia bohong. Ya, dia bukan korban. Ya, itu biasanya yang digunakan oleh orang-orang untuk mengecek mana yang jujur atau tidak. Tapi kalau senang sekali, ya maka kecenderungannya adalah semuanya akan diingat. Maka di sini Ka'ab bin Malik itu merasa terkesan sekali pada saat itu. Kemudian falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bi bisyaratihi. Ketika ada orang yang pertama kali aku dengar suaranya memberikan selamat kepadaku, ketika aku bertemu dengan dia, ketika dia mendatangiku, maka aku lepaskan 2 pakaianku, aku berikan kepada dia karena dia telah memberikan kabar baik ini kepadaku pertama kali. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin. Demi Allah aku tidak memiliki 2 pakaian, yakni pakaian luar maksudnya ya. Aku tidak memiliki pakaian luar selain itu. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma man talaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqani an-nasu faujan yuhanniunani. Jadi akhirnya apa? Akhirnya beliau pinjam 2 baju atas sama baju bawah. Ini baju luar maksudnya ya. Beliau tidak membuka aurat beliau. Beliau kemudian meminjam 2 baju dari orang lain, kemudian dikenakan oleh beliau, kemudian beliau menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Yatalaqanin nasu faujan. Orang-orang kemudian mendatangiku, ya silih berganti. Yuhanniunani bitaubah. Mereka memberikan selamat kepadaku karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepadaku. Wa yaquluna li, mereka berkata kepadaku, litahnika taubatullahi alaik. Ya, selamat atas taubat dari Allah kepadamu. Hatta dakhaltul masjid, sampai akhirnya aku mendatangi masjid. Aku masuk masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, di sekitarnya ada orang-orang. Jadi di sini yakni zahirnya adalah majelis ya, enggak ada kajian setelah subuh, masih banyak orang-orang di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk saja dengan sebagian sahabat. Faqama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Maka bangkitlah Talha bin Ubaidillah di antara orang yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah itu bangkit, kemudian yuharwil, berlari menuju kepadaku sampai beliau itu menyalamiku dan memberikan selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu. Demi Allah tidak ada orang dari kalangan muhajirin selain beliau yang bangkit untuk menyalamiku atau memberikan selamat kepadaku. Ini sampai ingat ya. Sampai ingat, sampai seolah-olah ngabsen. Ini kok cuma dari kalangan muhajirin, kok cuma Talha. Ya, tapi ini bukan dalam rangka marah atau apa, tapi terkesan dengan Talha. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Jadi setelah itu Ka'ab tidak pernah melupakan hal itu dari Talha. Ini berkesan sekali. Qala Ka'ab. Kemudian Ka'ab berkata, "Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur." Ketika aku memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu wajah beliau itu berseri-seri, gembira sekali. Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mudh waladatka ummuk. Berbahagialah dengan hari yang penuh kebaikan sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Jadi ini hari terbaik. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan taubat kepada Ka'ab bin Malik. Kalau orang lain seperti kita semua, ya kita hanya bisa berusaha untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak ada
yakni sesuatu yang bisa memastikan apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita wajib untuk berharap kepada Allah agar taubat kita diterima. Ya, kita wajib untuk memiliki ar-raja, itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini keistimewaan dari Ka'ab bin Malik adalah taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hari terbaik setelah engkau dilahirkan. Yani ini hari terbaik dalam hidupmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, itu sudah isya belum? Sudah azan. Atau mungkin kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut sebentar sebelum iqamah. Lanjut sejenak ya pembahasan hadis ini sebelum iqamah. Ka'ab bin Malik kemudian berkata, "Faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Apakah ini kabar ini dari engkau wahai Rasulullah atau kabar ini dari Allah? Qala la bal min indillahi azza wajalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ini dari Allah azza wajalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu hatta ka'anna wajhu qit'atu qamarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bahagia, wajah beliau berseri-seri, ya, bersinar sampai-sampai seolah wajah beliau itu seperti yakni potongan rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami mengetahui hal tersebut dari beliau. Yakni para sahabat sudah mengetahui kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang senang. Pada saat itu beliau senang sekali. Falamma jalastu baina yadayhi qultu, ketika aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, "Ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ilallahi wa ila rasuli." Wahai Rasulullah, di antara taubatku adalah aku akan sedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika ba'da malika fa huwa khairun lak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simpan sebagian hartamu, itu lebih baik untukmu. Terkait menyedekahkan harta, seluruh harta, maka hukumnya boleh dengan syarat. Syaratnya, di antara syaratnya adalah orang tersebut memiliki keimanan yang kuat, kemudian keluarganya juga memiliki keimanan yang kuat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mau melakukan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ini atas hikmah dari yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah yang lebih tepat untuk kondisi Ka'ab dan keluarganya. Maka kemudian faqultu, Ka'ab kemudian berkata, "Inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar." Aku akan simpan sebagian hartaku yang ada di Khaybar. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidq. Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku, ya, karena as-sidq, karena kejujuran, yaitu kejujuran yang disampaikan oleh Ka'ab ketika beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari Tabuk. Wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqitu. Maka di antara taubatku adalah aku tidak akan berkata-kata kecuali itu adalah perkataan jujur seumur, yakni dalam sisa hidupku ini. Yani Ka'ab bertekad tidak akan mau berbohong lagi. Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah taala fi sidqil hadithi munzu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah taala. Ka'ab bin Malik kemudian berkata, demi Allah, Allah tidak memberikan kenikmatan yaitu berupa kejujuran kepada seseorang setelah aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Tidak ada orang lain selainku yang Allah berikan kenikmatan ini lebih besar daripadaku. Yani Ka'ab merasa bahwa beliau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkata jujur. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan min munzu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah, bahkan aku tidak pernah meniatkan untuk bohong. Meniatkan untuk bohong saja tidak pernah. Sejak aku mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari ini ketika beliau meriwayatkan hadis ini, menceritakan hadis ini. Jadi tidak hanya tidak pernah berkata bohong, tapi juga tidak pernah terbersit untuk berkata bohong sekecil apapun itu. Kizbatan disebutkan di sini, ism nakirah.
Ma ta'ammadtu kizbatan. Aku tidak pernah menyengaja atau meniatkan, menginginkan untuk berkata-kata bohong sama sekali setelah itu. Wa inni la arju ayyahfadhani Allah taala fi ma baqi. Dan aku berharap kepada Allah, semoga Allah itu menjagaku di sisa hidupku ya ke depan. Maka di sini kita lihat karakteristik positif dari sifat mulia dari sahabat. Di antara yang ditunjukkan oleh Ka'ab bin Malik di sini, beliau menyadari nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada beliau. Tapi menyadari nikmat tersebut ya bukan berarti untuk ujub atau kiber, tapi dalam rangka untuk supaya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak merasa aman, makanya beliau berkata, aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjagaku di sisa hidupku, di sisa umurku. Kemudian di sini faedah yang penting adalah kita lihat bagaimana kebaikan, satu amalan kebaikan itu bisa memberikan bisa membuahkan, bisa berbuah amalan kebaikan berikutnya. Jadi kejujuran yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik di hadapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW baru pulang dari Tabuk, itu kemudian berbuah yakni kejujuran yang selalu diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah kepada Ka'ab di sisa umur hidup beliau. Maka ini menunjukkan bahwa pintu kebaikan ini salah satu yakni tanda atau salah satu bukti bahwa yang disebutkan banyak oleh para ulama, satu pintu kebaikan akan membuka pintu kebaikan berikutnya. Satu amalan akan membuka pintu amalan berikutnya. Sehingga ketika seseorang itu yakni melakukan satu amalan kebaikan, maka walaupun pada saat itu terasa susah, akan tapi dia harus bersyukur kepada Allah karena kemudahan-kemudahan berikutnya itu bisa jadi karena waktu itu dia melakukan satu amalan kebaikan tersebut. Ya, ini adalah pelajaran penting dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana beliau berjuang ya untuk berusaha jujur walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakni marah kepada beliau, menunjukkan muka marah ya. Walaupun sampai harus diboikot sampai 50 malam, 50 hari. Kemudian datang godaan dari Raja Ghassan, kemudian diperintahkan untuk menjauh dari istri. Ya, seluruh hal yang memberatkan ini dilalui dengan sabar oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, makanya di pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa di antara faedah dari hadis ini adalah ketika seseorang itu masuk Islam atau ketika seseorang itu hijrah, kemudian setelah masuk Islam atau setelah hijrah, dia tidak lagi mendapatkan kenikmatan duniawi seperti sebelumnya, dia tidak lagi diorangkan seperti sebelumnya, dia tidak lagi mendapatkan jabatan atau popularitas seperti sebelumnya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salafnya ada, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka bersabarlah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik, kalau tidak di dunia maka di akhirat. Maka di sini kita lihat yakni balasan yang diberikan kepada Ka'ab bin Malik berupa balasan amalan kebaikan berikutnya, dibukakan pintu amalan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan sisa hadis ini satu pertemuan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Akan ada beberapa ayat yang disampaikan, kita akan membedah tafsir dari ayat tersebut insyaallah di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.